Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bisa share kembali kegiatan aku di sore hari. Seperti biasa, siang hari menjelang sore biasanya aku disibukkan dengan kegiatan kayak gini ya, kayak jemuran baju, terus juga nanti persiapan buat masak untuk menu makan malam suami pulang kerja. Sembari aku berkegiatan supaya nggak bosen, aku mau sharing-sharing nih teman-teman tentang hidup minimalis. Nah, kali ini tema yang akan aku bahas adalah 5 rumus dasar hidup bahagia ala penghasilan kecil. Kadang-kadang sebagai pemilik penghasilan kecil seperti aku ya, kita tuh suka bingung gitu loh, mencari atau menemukan kebahagiaan itu lewat apa sih? Karena kalau dilihat dari segi materi atau keuangan, pasti kondisi kita itu sangat terbatas. Penghasilan kecil yang kita miliki ini mewajibkan kita untuk mau nggak mau untuk lebih disiplin dalam mengelolanya. Nah, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sekiranya bisa membuat hidup kita bahagia meskipun kita hanya memiliki penghasilan yang kecil? Yuk simak ulasannya dari aku. Aku punya 5 rumus dasar hidup bahagia ala penghasilan kecil. Dari yang pertama yaitu bebas hutang. Penghasilan kecil paling beresiko terkena dampak keuangan, baik dari segi inflasi, naiknya tarif dasar maupun bahan pokok. Lalu ada juga pandemi dan juga problem global keuangan lainnya. Dengan tidak memiliki hutang akan membantu pemilik penghasilan kecil ini untuk lebih lega mengelola keuangannya. Mereka tidak terbebani tagihan bulanan yang menjerat yang sifatnya wajib dan harus dibayar. Sehingga meskipun penghasilan mereka kecil, mereka akan menyesuaikan setiap pengeluaran yang ada dengan pemasukan yang mereka miliki. Bebas hutang juga menjadikan setiap urusan yang mereka jalani ini menjadi lebih lancar karena pemikiran mereka lebih rileks dan juga minim stres akan beban tagihan setiap bulannya. Situasi ini bisa kita lihat pada orang-orang zaman dahulu atau orang-orang yang hidup di pedesaan ya. Mereka tuh meskipun kelihatannya sederhana tapi kayak hidupnya tuh jauh lebih bahagia, tenang dan juga panjang umur. Nah, meskipun kita hidup di era global dan juga modern seperti sekarang ini, rasa-rasanya tips tersebut worth it untuk kita coba. Rumus dasar hidup bahagia ala penghasilan kecil yang kedua adalah rumah yang bersih dan rapi. Kondisi rumah yang bersih dan rapi akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih betah dan nyaman. Rasa nyaman yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal akan meminimalisir seseorang untuk melakukan bepergian atau terlalu sering jalan-jalan. Sehingga kondisi ini sangat cocok untuk pemilik penghasilan kecil. Sebagaimana aturan dasar bahwa pemilik penghasilan kecil dituntut untuk mengelola keuangannya jauh lebih disiplin. Jadi, dengan mereka nyaman di dalam rumah, seseorang tersebut sama dengan meminimalisir budget bepergian atau jalan-jalan. Di mana budget bepergian maupun jalan-jalan itu tidak masuk dalam kategori untuk kebutuhan pokok. Yang mana penghasilan kecil biasanya tidak memiliki uang yang lebih banyak untuk pos budget rekreasi maupun untuk entertain. Jadi kayaknya tuh cocok banget ya. Kita bisa menemukan dan menciptakan kebahagiaan dari dalam rumah dengan menciptakan rumah tempat tinggal kita senyaman, serapi, dan sebersih yang kita inginkan. Tips ini mungkin kedengarannya klasik maupun kadang juga naif, di mana kadang-kadang seseorang seringkali memberikan reward maupun healing untuk dirinya sendiri. Kayak misalnya nih, lagi lelah, lagi sedih, kayaknya tuh butuh healing, butuh reward. Padahal sebenarnya kita bisa menemukan kenyamanan tersebut di dalam rumah kita sendiri. Rumus dasar hidup bahagia ala penghasilan kecil yang ketiga yaitu mampu menerapkan hidup sederhana. Orang yang mampu bersikap sederhana sebenarnya adalah sebijak-bijaknya orang. Mereka mampu mengalahkan ego dan keinginannya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Biasanya mereka juga lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan maupun ego pribadinya. Biasanya orang-orang yang mampu hidup sederhana ini lebih mengutamakan kepentingan keluarganya. Biasanya juga orang yang bisa sikap dan gaya hidupnya sederhana lebih memprioritaskan kebutuhan pokok,
dan kewajiban untuk keluarganya, sehingga segala kebutuhan hidupnya akan terpenuhi lebih dahulu. Situasi dan sikap seperti ini sangat sesuai untuk pemilik penghasilan kecil, di mana seringkali mereka harus memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu karena keuangannya terbatas. Jadi mereka itu tidak memiliki kondisi keuangan yang lebih lega ya. Namun ketika mereka bisa mengambil sikap sederhana ini, maka kehidupannya jauh lebih melegakan karena mereka dapat memenuhi segala kebutuhannya, terutama untuk kepentingan bersama atau keluarganya lebih dahulu, sehingga mereka tidak akan dipusingkan dengan kepentingan-kepentingan maupun kebutuhan di akhir bulan atau di hari-hari berikutnya, karena segala sesuatu kebutuhan pokok sudah diprioritaskan di awal. Lanjut ya teman-teman, rumus hidup bahagia ala penghasilan kecil yang keempat yaitu fokus pada diri dan juga tidak membandingkan hidup yang kita miliki dengan orang lain. Salah satu bahan bakar tercepat untuk meraih goals ataupun impian hidup yang kita miliki adalah dengan berfokus pada diri. Prioritaskan pekerjaan, keluarga, dan juga pemikiran yang tenang. Membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat pikiran kita menjadi overthinking, mental kita menjadi down, dan juga semangatnya akan surut. Karena patokan kita sudah berubah, bukan tentang hidup kita sendiri, melainkan terfokus pada pencapaian orang lain. Lain halnya ketika kita fokus pada perkembangan diri, karena kita fokus pada apa yang menjadi pemikiran, pekerjaan, dan juga hak-hak kita, maka perbandingannya bukan lagi tentang orang lain, melainkan tentang personal kita dari masa ke masa. Hidup lebih baik daripada personal kita di masa lalu itu juga sudah suatu pencapaian. Akhirnya kita menjadi termotivasi gitu untuk hidup lebih baik setiap tahunnya, untuk bisa menciptakan goals dan juga meraih pencapaian setiap tahunnya dari perbandingan kita di masa lampau. Selain itu, kita juga jadi jauh lebih bersyukur karena setiap prosesnya kita nikmati, setiap perjalanan hidup dan juga tangga pencapaian kehidupan kita akan lebih terasa dan akan kita lebih maknai. Lanjut ya teman-teman, rumus hidup bahagia yang kelima yaitu dengan selalu berpositive thinking dan juga tidak baperan. Nah, kadang-kadang sifat baperan ini dianggap sepele ya, namun sebenarnya ini tuh sangat penting. Karena ketika kita sudah termakan oleh sikap baperan ini, maka kehidupan kita akan lebih kacau. Kita tidak bisa mengendalikan diri, karena fokus kita pada prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Padahal kadang-kadang belum tentu juga sikap orang lain itu ditunjukkan untuk kita. Nah, kondisi ini bisa diatasi dengan sifat optimis, karena sifat optimis akan membuat hidup kita jadi lebih bersemangat. Semangat yang timbul dari diri sendiri tidak akan mudah tergeser ataupun terpengaruh oleh guncangan dari luar. Sehingga kita akan lebih mudah untuk melewati proses kehidupan dengan baik, bekerja dengan maksimal, bersikap dengan bijak, tidak mudah marah, berpikir dengan objektif, dan menjadi lebih bersemangat untuk terus beroptimis mewujudkan semua goals yang kita idam-idamkan. Orang yang bisa hidup bahagia dengan kehidupannya sendiri akan terhindar dari sikap baperan dan juga sensitif serta berprasangka buruk terhadap orang lain. Kondisi ini akan menyelamatkan kita dari toxic minor ya, atau berpikiran yang tidak baik, negative thinking dan juga prasangka buruk pastinya. Terutama dalam menebak-nebak dan juga berprasangka pada orang lain yang mengakibatkan jiwa kita tuh cepat emosi, energi kita mudah terkuras, perasaan jadi mudah marah dan juga kurang bijak dalam bersikap. Sesuai dengan penghasilan kecil ya, di mana kita harus bisa menemukan dan juga mengendalikan kebahagiaan kita sendiri. Jadi, kelima dasar hidup bahagia ala penghasilan kecil menurut teman-teman itu sudah worth it dan juga bisa diterapin dalam kehidupan kita sehari-hari nggak? Komen kalau ada tambahannya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.